Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Paskar Sudarta. Baik, di sini saya akan membahas materi pada pertemuan 1 tentang ruang lingkup ilmu penyakit tumbuhan. Poin yang pertama, apa itu ilmu penyakit tumbuhan? Ilmu penyakit tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Poin yang kedua, konsep penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, kapan suatu tanaman dikatakan sehat? Tanaman dikatakan sehat apabila mampu melakukan fungsi fisiologis secara optimal sesuai kemampuan genetisnya. Yang kedua, fungsi fisiologis apa saja? Fungsi fisiologis meliputi pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan sel, absorpsi air dan hara dari dalam tanah, fotosintesis dan transformasi fotosintat, metabolisme senyawa-senyawa sintesis. Yang berikut, kapan suatu tanaman dikatakan sakit? Suatu tanaman dikatakan sakit apabila salah satu atau beberapa fungsi fisiologisnya jadi abnormal karena adanya gangguan patogen atau kondisi lingkungan tertentu. Poin yang berikut, definisi penyakit tumbuhan. Tumbuhan atau plant yakni tumbuhan yang diusahakan dan diambil manfaatnya dan dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu yang pertama sudut pandang biologi, merupakan organisme yang melakukan kegiatan fisiologis seperti tumbuhan berkembang biak. Yang kedua, sudut pandang ekonomi, merupakan sebagai penghasil bahan yang berguna bagi manusia seperti buah, biji, bunga, batang. Yang poin yang berikut, terminologi dalam ilmu penyakit tumbuhan, yaitu inokulum atau penular, merupakan bagian patogen yang berhubungan atau berkontak dengan tumbuhan inang dan dapat menyebabkan penyakit. Sumber inokulum atau sumber penular adalah tempat dari mana inokulum atau penular itu berasal dan sesuai dengan urutan penularannya dibedakan menjadi sumber penular primer, sumber penular sekunder, dan sumber penular tersier. Poin yang berikut, selama perkembangan penyakit dikenal beberapa peristiwa, yakni yang pertama inokulasi, yaitu jatuhnya inokulum pada tanaman inang. Yang berikut, penetrasi, yaitu masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman inang. Yang berikut, infeksi, yaitu terjadinya interaksi antara patogen di dalam jaringan tanaman inang paksa penetrasi. Poin yang berikut, sehubungan dengan peristiwa tersebut terjadilah periode masa inkubasi, yaitu suatu periode yang terjadi waktu antara permulaan infeksi dengan timbulnya gejala. Yang pertama yaitu periode masa infeksi, yakni waktu antara permulaan infeksi sampai reaksi tanaman yang terakhir. Untuk ini pun biasanya dihitung mulai saat inokulasi. Siklus atau daur penyakit, yaitu rangkaian kejadian selama perkembangan penyakit. Di samping itu ada yang disebut siklus hidup patogen, yaitu perkembangan patogen dari suatu stadium kembali ke stadium yang sama. Siklus hidup patogen biasanya dapat dibedakan menjadi sistem patogenesis dan stadium sprogenesis. Poin yang berikut, klasifikasi penyakit tumbuhan berdasarkan gejala, berdasarkan organ tanaman, berdasarkan jenis tumbuhan. Yang paling menguntungkan adalah klasifikasi berdasarkan penyebab penyakit. Ya, keuntungannya yaitu dapat dinyatakan penyebab penyakitnya, dapat dinyatakan kemungkinan perkembangan penyakitnya, dapat dijelaskan tindakan pengendalian yang mungkin dilakukan. Poin yang berikut, pembagian dalam ilmu penyakit tumbuhan. Yang pertama, simptomatik, yaitu meliputi meneliti, melukis, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Yang berikut, diagnostik, yaitu mengenali dan menentukan suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala yang terlihat. Sedangkan patologi, yaitu untuk mempelajari peristiwa-peristiwa yang menyimpang yang terjadi dalam sel-sel atau jaringan tumbuhan yang sakit yang menjadi dasar yakni penyakit itu. Yang berikut, pembagian dalam ilmu penyakit tumbuhan. Yang pertama, etiologi, menentukan penyebab utama suatu penyakit, bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana hubungan dengan tumbuhan inang. Yang berikut, ekologi, yaitu hubungan antara tumbuhan dan penyebab penyakit dengan pengaruh faktor luar atau faktor lingkungan. Yang berikut, epidemiologi,
yaitu perkembangan penyakit dalam populasi tumbuhan dan penyebab penyakit. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya Yohanes Dalistra. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu sejarah perkembangan ilmu penyakit tumbuhan. Keterangan tertulis tertua tentang adanya penyakit pada tanaman pertanian terdapat pada kitab suci Perjanjian Lama, yaitu antara kitab Kejadian 4000 sebelum Masehi, pada kitab 1 Raja-Raja, pada kitab Tawarik, dan kitab Amos 500 sebelum Masehi. Di situ ditulis adanya penyakit empung-tepung dan penyakit karat yang menimbulkan kerugian besar pada tanaman gandum orang Mesir dan Israel. Pada zaman Yunani kuno, Theoportus, seorang filosof Yunani kuno 370 sampai 286 sebelum Masehi, merupakan orang pertama yang mempelajari dan menulis tentang penyakit pada pepohonan, padi-padian, dan kacang-kacangan. Pada abad ke-10, Ibn al-Awam, seorang Arab, memberikan uraian terperinci mengenai gejala penyakit pada anggur dan pohon-pohonan, serta membuat anjuran tentang cara pengendaliannya. Mikroskop ditemukan sekitar pertengahan abad ke-17 oleh Anthony van Leeuwenhoek, telah membuka era baru dalam dunia ilmu hayat, termasuk mulai ditemukannya jamur, bakteri, dan mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Di Indonesia, dimulai pada tahun 1977, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sebuah ordonansi, Staatsblad van Nederlands Indie nomor 262, yang bertujuan mencegah masuknya cendawan Himelea vastrix yang merusak pertanian kopi di Sri Lanka agar tidak masuk ke Indonesia. Ini merupakan peraturan karantina tumbuhan pertama baik di Indonesia maupun di dunia. Dari sisi organisasi, Dinas Karantina Tumbuhan lahir pada tahun 1914 ketika Direktur Departemen van Landbouw, Nertgen en Handel menunjuk Institute for Plantenschap and Cultures untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan impor buah-buahan segar dari Australia di 3 pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Semarang, dan Surabaya, dalam upaya pencegahan masuknya lalat buah Caratis captata. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Tesonika Bantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi diagnosis penyakit tumbuhan. Diagnosis penyakit tumbuhan dibagi atas 4. Yang pertama, gejala morfologi pada tumbuhan sakit. Yang kedua, penyakit induktif. Yang ketiga, penyakit non-induktif. Yang keempat, penggunaan portula dalam identifikasi penyakit tumbuhan. Ada 3 tipe pokok gejala, yaitu yang pertama, gejala-gejala nekrotik, yakni kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Yang kedua, gejala-gejala hipoplastik. Gejala-gejala hipoplastik yakni terhambatan atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang ketiga, gejala-gejala hiperplastik, yakni pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Tumbuhan sakit dibagi atas 4 bagian, yaitu gejala-gejala khususnya simplotop, serangkai gejala atau sindrom, lokal atau lesional, meluas atau habitat atau sistem, primer atau sekunder. Yang kedua, penyakit oleh patogen yang sama menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada jenis tumbuhan yang berbeda. Yang ketiga, diagnosis bandingkan dengan indeks atau inang. Yang keempat, diagnosis perhatikan tanda atau sign. Semuanya perkenalan dari penyakit selain reaksi tumbuhan inang atau gejala, misalnya tumbuhan buah parasit, damar, atau blendok atau lendir. Gejala nekrotik yaitu
nekrosis, matinya bagian tumbuhan atau hidrosis, klorosis, layu, mati pucuk, dieblek, busuk, dan kanker. Yang pertama, gejala nekrotik. Nekrotik dibagi atas dua. A. Plesionekrosit. Yang ke B. Holonekrosit. A. Plesionekrosit dibagi atas tiga, yaitu 1. Penguningan klorofil yang sudah ada dirusak oleh patogen. Yang kedua, layu. Layu yaitu gejala sekunder atau kehilangan turgo akibat gangguan pada pertumbuhan angkut atau pada akar. Yang ketiga, hidrosit. Hidrosit kebasah-basahan pada sel yang akan mati, dapat diikuti oleh nekrosit atau pembusukan. Yang ke B, holonekrosit. Holonekrosit yaitu pada organ simpan dibagi atas tiga, yaitu 1. Busuk, yang kedua busuk basah, yang ketiga busuk kering. Yang kedua, gejala hiploplastik. Gejala hiploplastik dibagi atas dua, yaitu kerdil atau atrofi, gejala sistemik, terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan. Dibagi atas dua, yaitu kerdil stud, yang kedua katal atau drawat, yang kedua perubahan simetrik. Yang ketiga, gejala hiploplastik yaitu dibagi atas 5, yaitu erinosia, yang kedua fasiasi, yang ketiga kudu, yang keempat mengulangi atau mengeringkan, yang kelima perubahan warna atau lain-lain. Gejala hiploplastik dibagi atas 6, yaitu 1. Gigatisme, yang kedua hiperkromi, yang ketiga metaplastik, yang keempat proletplit, yang kelima erinosia, yang keenam rontoknya akar-akar. Penyakit induktif. Penyakit induktif yaitu penyebab patogen dalam keadaan aktif pada permukaan pertumbuhan. Yang kedua, deteksi patogen. Pengamatan dengan mata atau lensa pembesar mikroskop jika tidak ada patogen pada permukaan tumbuhan sakit, yaitu patogen biasanya berada pada pinggir jal yang diserang. Yang kedua, penyakit induktif disebabkan oleh yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi parasit, yang kedua jamur, yang ketiga bakteri, yang keempat virus atau viroid. Virus dan viroid. Gejala penyakit pada virus dan viroid yaitu yang pertama dengan mengujikan mikroskopis, yang kedua dengan uji elektroporosis, yang ketiga dengan hibridisasi DNA, yang kelima nematoda. Disebabkan oleh nematoda dibagi atas 4, yaitu gejala yang kedua, nematoda hidup secara endoparasit, yang ketiga nematoda saprositik atau tanda situs, parasitik atau punya sitlet, yang keempat nematoda beberapa di daerah rizosifir di permukaan bagian tumbuhan atau daun dan biji. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan ringkasan pertemuan 6 ilmu tumbuhan. Organisit atau unik penyebab penyakit tumbuhan. Yang pertama itu morfologi jamur. Jamur adalah organisme eukariotik, memproduksi spora, tidak berklorofil, menyerap nutrisi atau saprofit, berkembang biak secara seksual, memiliki struktur somatik berupa filamen yang bercabang yang disebut hifa. Hifa memiliki dinding sel tubuh vegetatif jamur. Plasmodial terjadi karena kehilangan membran sel. Pseudomicelia terjadi akibat pertumbuhan sel plasmid yang tidak berlanjutan ke pemisahan sel tunas. Micelia
terdiri dari benang-benang filamen yang disebut hifa. Hifa atau sel khusus jamur yakni bulu memanjang yang memanggil sitoplasma dinding sel yang relatif kaku. Hifa yang membentuk satu unit individu jamur bukan merupakan jaringan, tapi hanya tulus karena miselium tidak mengalami diferensiasi seperti yang membentuk jaringan. B. Klasifikasi jamur. Klasifikasi merupakan pengelompok hidup yang memiliki sifat-sifat penting yang sama ke dalam suatu kategori taksonomi. Sedangkan sistem klasifikasi jamur mengalami perubahan sejalan dengan penemuan di bidang morfologi, fisiologi, dan genetik jamur, spora, dan bersifat aksesual maupun seksual. Reproduksi jamur. Kebanyakan jamur dapat bereproduksi baik secara seksual maupun secara seksual. Reproduksi aseksual yaitu tidak melibatkan pergabungan organ seks atau gamet, GA, sel-sel seks atau gamet atau inti sel. Spora seksual yang membutuhkan adalah mitospora, bukan zigot atau mesopora. Mesopora terbentuk dari nukleus yang mengalami mitosis. Tipe-tipe reproduksi aseksual. Yang pertama, pembelahan sel talus. Yang kedua, fragmentasi hifa atau miselium. Yang ketiga, pembentukan spora aseksual atau spogispora dan conidia. Yang keempat, pertunasan. Reproduksi seksual adalah penyatuan dua nukleus yang kompatibel yang dapat terbawa dalam gamet yang motil atau non-motil, dalam gamet gagia atau dalam sel somatik. Tiga tahap dalam proses reproduksi seksual yaitu plasgomi, kardiogami, dan meiosis. Contoh penyakit jamur. Yang pertama itu adalah penyakit tawar daun pada kentang oleh Phytophthora infesdans. Gejala daun sakit berbercak nukleus pada tepi ujung daun kalau suhu tidak terlalu rendah dan berkelembapan cukup tinggi. Bercak-bercak tadi akan melupat dengan cepat dan mematikan ke seluruh daun. Dan dalam cuaca yang kering, jumlah bercak terbatas secara mengering dan tidak meluas. Yang kedua adalah penyakit tawar pada daun kentang. Gejala pada umum yaitu bercak yang akan mengendap coklat atau hitam ungu masuk 3-6 mm ke dalam umbi. Bagian yang busuk kering tidak terbatas. Gejala ini sering tampak lebih jelas setelah umbi disimpan. Yang ketiga, penyakit embung tepung atau pondering mildew. Gejala daun muda seperti melepuh dan mengembang atau mengembung naik. Tumbuhan tinggi tingkat parasit. Yang ketiga, tumbuhan tingkat tinggi parasit. Sekitar 2.500 spesies tumbuhan berbiji atau spermatopia dapat bersifat parasit. Dapat bersifat parasit benar atau setengah parasit. Parasit benar tidak berklorofil sehingga harus menghisap darah organik, hara organik, dan organik dari tumbuh inangnya. Setelah parasit memiliki klorofil sehingga hanya mengembalikan hara organik dari inangnya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Ruth Glegis Brigito Onaceme. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisme patogenik penyebab penyakit. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri. Dalam kondisi optimum, bakteri membelah dari tiap 20 menit sampai 50 menit dan akan menghasilkan 1 juta progeni dalam waktu kurang lebih 1 hari. Penyebaran bakteri ini melalui air, serangga, hewan, dan manusia. Contoh penyakit bakteri yang pertama adalah kanker jeruk. Kanker jeruk ini menyebabkan luka nekrotik pada buah, daun, dan ranting. Kerugiannya adalah penurunan kualitas dan kuantitas pada buah. Gejalanya adalah mula-mula bercak hijau muda kecil. Tepian luka sering dikelilingi oleh kekuningan. Patogen penyebabnya adalah Xanthomonas axonopodis. Perkembangan penyakit ini pada jaringan muda, bakteri masuk melalui stomata atau luka. Bakteri menginfeksi jaringan tua hanya melalui luka. Beberapa siklus infeksi dapat terjadi pada buah. Pada buah terdapat berbagai ukuran lesio. Penyebaran bakteri ditunjang oleh kelembapan udara yang tinggi dan angin yang kencang. Penyakit ini dapat menjadi parah di daerah yang curah hujannya tinggi dan suhunya tinggi pula.
Yang berikut adalah mikroplasma sejati. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai dinding sel, dibungkus satu unit membran, tidak punya flagela, tidak membentuk spora. Sel berukuran kecil, sampel ultramikroskopis 175 sampai 250 diameter selama bereproduksi. Mengandung sitoplasma, ribosom, terdistribusi secara acak dan untaian material inti.